Oke, saya mulai ya, Pak. Ya, silakan. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Dipimpin oleh anak Ibu yang paling ganteng ini, Marhaen. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih buat anak Ibu Marhaen. Sekarang saya lihat anak-anak Ibu tidak ada bangkunya yang kosong, dan saya ingin memastikan apakah anak-anak Ibu sekalian apakah benar-benar sehat. Jadi sekarang saya akan menyebut nama anak-anak Ibu sekalian satu persatu. Agung Ananta. Hadir, Bu, hadir. Oke, Nur Ajijah. Hadir, Bu. Ibon. Hadir, Bu. Rosinta. Hadir, Bu. Syukur Berkat Jebua. Absen, Bu. Lah tadi saya lihat itu suaranya siapa yang menjawab kok absen? Ada orangnya di sini. Ketua kelas, Bu, yang menjawab. Ketua Hadir kelas tadi, Bu. tapi Hadir saya lihat tadi itu, kursinya Bu. terisi semua. Ini kan benar Syukur Berkat Jebua ya. Kasman yang bilang absen itu, Bu. Kasman, jangan diulangi lagi ya, Nak. Jelas-jelas kan Bukan teman saya, kamu Bu. ada di sini. Bukan saya, Ibu. Tarik kumisnya, Bu. Oke, baik. Jangan diulang lagi ya, Nak. Selanjutnya Marhaen. Hadir tadi ya, sudah Hadir, pimpin Bu. kita Siap, dalam siap. doa. Kasman, Hadir, Bu. Rizka Mayasari. Oke, Nelly. Hadir, Bu. Maulidia Noris. Hadir, Bu. Tri Marliana. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Jadi saya yakin bahwasanya anak-anak Ibu sehat semua dengan saya sudah mendengarkan suara dari anak-anak Ibu semua. Oke, baiklah anak-anak Ibu sekalian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang teks LHO, yaitu teks laporan hasil observasi. Dan anak-anak Ibu semuanya sudah mampu menyusun ataupun membuat sebuah teks observasi dengan baik. Nah, saya harap untuk pelajaran kita selanjutnya ini anak-anak Ibu juga mampu mengikuti ataupun nanti pada akhirnya membuat ataupun menyusun materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang teks eksposisi. Ya, apakah sebelumnya anak-anak Ibu sudah pernah mendengar ataupun membaca teks eksposisi? Ada yang sudah pernah? Belum, Bu. Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Ya, Bu, ini baik. sekarang. Oke, baiklah karena anak ibu-ibu belum pernah mendengar ataupun membaca apa itu teks eksposisi, sekarang kita akan membahas pengertian dari teks eksposisi itu sendiri. Nah, sebelumnya dulu kita akan saya akan membacakan apa itu KD dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan isi yang berisi tentang permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi kebahasaan teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Di sini ada indikator pencapaian kompetensi seperti yang anak-anak Ibu lihat di sini ada 3. Dan tujuan pembelajaran kita setelah melakukan pembelajaran ini, anak-anak Ibu semua mampu menganalisis struktur teks eksposisi. Kemudian mampu menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan yang ketiga yaitu menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Baik, sekarang kita akan lanjut apa itu pengertian dari teks eksposisi. Nah, di sini anak-anak Ibu perhatikan di tampilan layar. Di sini ada penjelasan tentang teks eksposisi, yaitu
merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang. Teks ini bersifat argumentatif karena bertujuan meyakinkan khalayak tentang suatu permasalahan. Ya, dalam menulis teks eksposisi harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi itu sendiri. Nah, jadi teks eksposisi itu berisi sebuah ungkapan ide seseorang ataupun penulisnya ya, yang berkaitan dengan perasaan, dan ada juga berisi pendapat penulis tersebut. Nah, di dalam sebuah teks eksposisi itu ada berisi permasalahan yang berkaitan dengan topik yang dibuat oleh penulisnya. Nah, untuk strukturnya di sini dibagi 3. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan umum. Ada yang tahu apa itu tesis? Anak-anak ibu sekalian, ada yang tahu apa itu pengertian dari tesis? Tidak, Tahu, Bu. Bu. Tahu, Bu. Ya, Itu di situ silakan, kelihatan, Bu. Ibon. Gambaran permasalahan yang akan diangkat, Bu, atau yang akan dipelajari. Oke, terima kasih. Baik, adalah yang berikan pendapat? Bagian umum permasalahan. Oke, terima kasih. Nelly tadi yang jawab ya. Nelly atau Iya. mau Lydia? Saya, Bu. Sama, Ini Bu. Oke, terima kasih. Anak Bu, ibu. saya lagi, Bu. Saya lah, Bu. Iya, Nelly. Iya, Nelly. Pernyataan umum, Bu. Iya, benar sekali pendapat Nelly ya. Tesis itu adalah pernyataan umum. Ini anak ibu Nelly ini sepertinya sudah mempersiapkan diri sebelumnya ya. Sudah membaca materi sebelumnya di rumah ya Nelly ya? Iya, Bu. Saya juga, Bu. Internet, Bu. Saya pun iya, Bu. Bagus, itu sangat bagus ya. Jadi untuk anak-anak ibu yang lain, ini perlu dicontoh ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, bagusnya anak-anak ibu mempersiapkan diri di rumah. Boleh membaca materi yang ada di buku paket masing-masing anak ibu, atau boleh juga sekedar membuka di internet. Dan ini saya harap ke depannya anak-anak ibu yang lain juga meniru ataupun mencontoh. Oke, baik. Tesis itu sama dengan pernyataan umum ataupun merupakan kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat dalam teks tersebut. Ya, berupa pernyataan umum. Ya, selanjutnya struktur yang kedua ada rangkaian argumen. Argumen di sini adalah berguna sebagai penjelasan dari tesis yang dijelaskan sebelumnya. Ya, apa itu argumen? Ada yang tahu? Argumen itu Pendapat, Bu. ya, argumen atau pendapat ya, atau sering juga kita sebut argumen ini sebagai opini. Nah, pada bagian ini, rangkaian argumen ini di sini berisi pendapat ataupun opini terhadap tesis yang sebelumnya telah dipaparkan. Oke, untuk selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang di sini berisi perumusan kembali secara ringkas. Ya, artinya bisa kita sampaikan juga ini sebagai kesimpulan dari penjelasan di awal. Baik, sampai di sini anak-anak ibu sudah mengerti? Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Sedikit, Bu. Nah, selanjutnya kita sampai pada penjelasan tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sebelumnya saya mau bertanya, apa itu kaidah? Masih ingat anak-anak ibu apa itu kaidah? Aturan. Oke, Agung, baik. Aturan. Ya, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu biar lebih semangat. Oke, baik. Terima kasih Agung dan Marhaen. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks eksposisi itu dibagi 5. Yang pertama, yaitu menggunakan kata-kata teknis yang berkenaan dengan topik. Ya, kata-kata teknis maksudnya di sini adalah istilah yang berkaitan dengan topik tersebut. Kalau misalnya topiknya terkait pendidikan, mungkin ada istilah untuk pendidikan ya. Ya, seperti pendidikan formal, informal, dan non formal. Nah, begitu juga kalau misalnya topiknya terkait fenomena alam, mungkin juga di situ kita akan menemukan kata-kata ataupun istilah yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Nah, kaidah yang kedua yaitu menggunakan kata-kata hubungan argumentasi atau kausalitas. Kausalitas di sini bisa kita artikan sebagai hubungan sebab akibat. Ya, ketika di dalam sebuah teks eksposisi itu ada sebabnya, maka paparan selanjutnya juga akan dijelaskan tentang akibatnya, begitu.
Nah, selanjutnya kaidah yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini adalah kata yang berkaitan dengan tindakan ataupun perbuatan. Ya, kata-kata ini sering kita temukan di dalam teks eksposisi. Kaidah yang keempat yaitu menggunakan kata-kata perujukan. Ya, kata-kata perujukan ini berarti seperti kata-kata yang merujuk, contohnya seperti kata beberapa, ya, yang ada berkaitan dengan urutan-urutan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Siapa yang masih ingat apa itu persuasif? Silakan, Bu. Iya. Membujuk, Bu. Membujuk. Membujuk, Bu. Oke, terima kasih Merayu, anak merayu. ibu pintar semua ya. Marhaen, ada Agung, ada Nelly dan Ibun juga ya. Terima kasih nak. Ternyata selama ini anak ibu cukup serius dan fokus menerima pelajaran yang saya berikan sebelum-sebelumnya. Ya, semoga anak ibu tetap meningkatkan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, di sini selanjutnya apa itu kira-kira ciri-ciri data eksposisi? Di sini anak ibu boleh perhatikan ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan gaya bahasa bersifat informatif. Informatif artinya di sini apa, anakku? Ada yang tahu? Memberi Informatif informasi. artinya? Iya, artinya memberikan informasi ya. Artinya teks dalam cerita itu memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita, yang bisa menambah wawasan seorang pembaca ataupun menambah wawasan pembaca. Selanjutnya berbasis pada fakta. Apa itu fakta, Ibon? Hal-hal yang nyata, Bu. Iya, Yang benar bisa sekali dibuktikan ya. kebenarannya. Iya, benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Itulah yang disebut fakta. Oke, ciri yang selanjutnya itu penyampaian teksnya jelas, lugas, dan baku. Dan yang keempat, memberikan pengetahuan baru. Yang kelima, bersifat netral dan objektif. Nah, itu dia nak penjelasan tentang ciri-ciri dari teks eksposisi sejauh ini. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Sudah pahamkah anak-anak ibu sampai di sini? Agak paham, Bu. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian jenis-jenis tes eksposisi. Tiket dong berarti. Kan di situ kalau Ibu Guru mau Yang pertama ke saya kan ada eksposisi definisi. Ya, yang kedua ada eksposisi proses, yang ketiga ada eksposisi ilustrasi, yang keempat ada eksposisi pertentangan, kelima eksposisi laporan, yang keenam eksposisi perbandingan, yang ketujuh eksposisi sajikan dengan netral, tidak memancing emosi dan tidak memihak ataupun memaksakan sikap penulis kepada pembaca. Oke, baik. Selanjutnya, karena saya sudah menjelaskan pengertian ataupun bagian-bagian dari tes eksposisi, selanjutnya kita masuk pada LKPD. Misalnya loh yang Ya, LKPD. Nah, pada bagian LKPD ini anak-anak ibu mengerjakan yaitu bagian kade pengetahuannya saja. Di sini ada 3 nanti. baru Nak. 9. Yang pertama menganalisis struktur dan kedua menelaah kaidah kebahasaan. Dan sebelumnya saya akan membagi kelompok ya. Seperti biasa kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok yang pertama Agung, kedua Marhaen dan yang ketiga Kasman. Ya, saya Ya, sudah Bu. membagikan siapa yang menjadi anggota kelompok. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Oke, Agung diarahkan anggota kelompoknya, Nak. Ya, Bu. Oke, sudah semua? Kasman anggota kelompoknya sudah? Sudah, Bu. Oke. Baik. Sekarang anak-anak Ibu perhatikan di layar sudah tersedia sebuah contoh dari teks eksposisi yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan rambut. Nah, di sini nanti anak Ibu semua memahami isi dari contoh teks eksposisi di sini. Kemudian
anak-anak Ibu menjawab pertanyaan yang ada di bawah, yaitu yang pertama menganalisis struktur teks eksposisi. Di sini sudah ada tabelnya, nanti anak-anak Ibu mengisi apa itu bagian tesisnya, rangkaian argumennya, dan penegasan ulangnya. Kemudian menentukan kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Oke, silakan dikerjakan dan berdiskusi. Saya berikan waktu 25 menit untuk mengerjakannya. Oke, silakan. Kan yang berminat. Saya dalam konser tulis, Bu. Jadi nggak dalam konser. Itu yang berminat itu sindiran halus apa kewajiban? Bukan sindiran halus kan? Oke, bagaimana? Sudah bisa? Sudah selesai anak-anak Ibu? Pak Agung kelompoknya udah siap? Sekolah dulu nggak mengkondisikan habis itu. Nah itu. Iya, Bu. Sana dia. Itu tadi sindiran halus itu apa ya, Bu? Ya. Ibu Rizka kelompoknya tolong dikondisikan ya, Bu. Jangan sampai mengganggu kelompok yang lain. Kelompok Marhain sudah? Itu struktur ya, Bu ya? Iya, tadi tugasnya kan ada di sini. Biasanya menganalisis struktur. Ya, di sini sudah saya siapkan tabelnya. ini kalau tesis itu halaman paragraf 1, Bu. Kayak sepertinya paragraf 1 karena kan paling atas tesis kan. Iya. Penjelasannya karena paling atas. Jadi tesis. Ya, terima kasih untuk Marhaen. Tapi maksud saya di sini, Nak, itu kalimatnya langsung dicantumkan pada bagian dalam teks. Ya, jadi bukan ditentukan berdasarkan paragraf keberapa dia, Pak. Tapi Ya, Bu. bagian mana, tulisan yang mana dia menunjukkan bagian dari tesis itu sendiri. Ya, Bu. Nanti saya tanya Kasman, Bu. Oke, silakan. Kelompok Agung, Iya, Bu. saya persilakan mempresentasikan. Iya, Bu. Boleh lihat teksnya, Bu? Ya, jadi bagian tesisnya yang pertama rambut merupakan salah satu pelindung untuk kulit kepala. Kemudian bagian argumennya sebagai bentuk antisipasi dermatologi, satu paragraf. Itu saja, Bu, yang saya mengerti. Sisanya saya belum mengerti, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kelompok Kasman. Oke, Iya, Bu. terima kasih penampilan dari kelompok Kasman. Biar Iya, lebih Bu. semangat, kita Terima beri kasih, aplaus Bu. untuk kita semua dulu. Oke, terima kasih penampilan dari ketiga kelompok. Sekarang saya minta satu orang memberikan refleksi pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, bagaimana manfaatnya bagi kamu? Saya minta ini kepada anak ibu yang ganteng ini, Agung ya. Silakan Agung memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Iya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah teks yang ada tesisnya, teks yang ada rangkaian argumennya. Kemudian tadi kita dikasih contoh teks tentang merawat rambut. Jadi dengan merawat rambut, jadi penampilan kita akan menawan, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Bagaimana, bermanfaatkah tes eksposisi ini untuk Agung? Bermanfaat, Bu. Oke, baik. Rambut, Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan mengevaluasi hasil pekerjaan dari ketiga kelompok. Ya, di sini setelah saya evaluasi, kelompok yang paling bagus pekerjaannya yaitu kelompok dari Marhaen. Beri aplaus dulu. Beri, terima kasih. Dan untuk kelompok Marhaen dan Kasman di sini masih ada kelemahan. Di sini di dalam lembaran tugas kelompok kalian sudah saya berikan petunjuk hal-hal mana yang perlu diperbaiki. Jadi tolong nanti diperbaiki lagi untuk kedua kelompok, yaitu kelompok Marhaen dengan Kasman. Baik, Bu. Baik, sebelum pembelajaran ini kita tutup, apakah ada pertanyaan dari anak-anak Ibu? Oke, baik. Karena tidak ada, saya cukupkan materi kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya,
kita akan lanjut ke KD keterampilan, yaitu mengembangkan isi ataupun permasalahan argumen pengetahuan dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tulis. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas ataupun mempelajari tentang KD keterampilan ini. Baik, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang saya minta Ibon memimpin kita dalam doa sebagai penutup pembelajaran pada hari ini. Silakan Ibon. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ibon. Baik Pak, demikian saja presentasi yang bisa saya lakukan Pak. Ya, terima kasih Bu Redita ya. Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu juga kita beri masukan untuk kesempurnaan dari penampilan Ibu Redita. Dipersilakan Bapak Ibu untuk memberikan masukan. Saya Pak. Ya, dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Redita sudah menampilkan hasil untuk perangkatnya, pembelajarannya, pre-teaching. Jadi dari yang sudah saya lihat, yang Ibu Redita tadi menyampaikannya sudah sangat lugas, sudah semangat, dan kita juga peserta didiknya semangat. Tetapi Ibu, saya mau tanya dulu, model pembelajaran yang digunakan apa, Bu? Saya menggunakan PBL. Oh, problem ya, Bu ya. Iya, Tetapi problem. yang saya lihat tadi seperti yang sudah disampaikan, ini juga sebagai pembelajaran untuk saya, buat kita juga. Masih banyak tadi kita melihat seperti sudah disampaikan Pak Agung juga ada tadi di komentar yang pertama itu, untuk kayak masih konvensional, masih banyak kita mengarahkan materi-materi seperti itu, seperti ceramah kepada anak didik, tanpa kita memberikan kepada mereka, padahal tadi PBL ya kan Bu? Iya. Kita harusnya memberikan seperti masalah, baru anak-anak nanti bisa di sana menyimpulkan untuk pembelajarannya itu seperti apa, bukan lagi kita yang menjadi pusat dari pembelajaran tersebut. Itu yang saya lihat ya. Mungkin saya juga masih seperti itu, Bu. Ini kan kita seperti pepatah ya, Bu ya. Nggak jadi pelupuk mata tidak kelihatan. Ini yang positifnya kita ketika dikomentarin atau dikasih tahu orang lain itu menjadi masukan buat kita, buat saya pribadi juga untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Redita. Tetap Oke, semangat. terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Ibon sarannya. Memang karena ini juga saya memang rencana juga membuat video ya. Untuk pertama sekali saya inginnya menampilkan sebuah video contoh teks eksposisi, tapi karena ini mendadak ya Pak ya, jadi saya belum ada persiapan. Mungkin kalau misalnya besok saya tampil, bisa saya cari dulu referensinya untuk video di awal, begitu Pak. Jadi saya menampilkan apa yang sudah saya siapkan sebelumnya Pak. Terima kasih sarannya Bu Ibon. Ya, sebenarnya kan yang disampaikan oleh Ibu Ridita di perangkat pembelajaran sebelumnya di rencana aksi itu kan semuanya kan sudah ada medianya dan sebagainya ya, di media PPT dan sebagainya itu kan sudah ada begitu. Kan tinggal sekarang kan kita di pre-teaching ini kan tinggal menggunakan apa yang sudah kita buat. Kan itu kan yang kita buat ya. Jadi masukan dari Ibu cukup bagus ya, cukup bagus. Silakan Bapak Ibu yang lain diberikan komentar untuk perbaikan juga untuk Ibu Redita. Dipersilakan. Ya Pak, izin Pak. Ya, silakan Pak Agung. Ya, jadi menanggapi penampilan dari Ibu Redita tadi, mungkin kalau seandainya saya jadi siswa, mungkin senang juga ya kalau gurunya begini Pak ya. Sebenarnya awalnya gurunya itu mana dia cantik, terus cara ngajarnya dia ramah begitu Pak ya. Senang juga kita di kelas kalau gini. Terus kemudian menanggapi penampilannya, saya mohon maaf mungkin dari segi media ajar di PowerPoint itu mungkin agak tidak terlalu banyak tulisannya begitu. Kalau menurut saya itu pertama. Mungkin meskipun sudah diupload mungkin bisa dimodif sedikit begitu. Bagaimanapun siswa kurang tertarik juga ngelihat tulisan yang begitu banyak. Nah, seandainya pun memang terlalu harus ada tulisannya, mungkin kalau saya buat memancing keaktifan siswa itu jangan ibu yang baca misalnya itu.
minta salah satu siswa yang baca begitu. Misal gitu. Nah, Kasman baca itu. Coba seperti apa abstrak itu misalnya seperti itu. Misalnya begitu. Seperti yang disampaikan Ibu Ibon tadi juga pada bagian orientasi masalah memang harus itu lebih awal dulu. Orientasi paparkan masalah dulu. Berikan mereka biar terbuka wawasannya ketika melihat teks eksposisi apa maksud tes ini, kemudian baru Ibu jelaskan materi yang tadi. Kan kalau Ibu materi dulu, baru ke tes eksposisi, baru langsung ke tugas. Begitu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih sarannya Pak Agung. Sangat membangun. Ya, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya, Bapak Ibu yang lain, dipersilakan. Pak Marhain, masukannya. Ya Pak, kalau ini materi ini saya sampaikan ke siswa saya itu kan perannya memang benar-benar siswa itu. Dengan cara seperti ini, kalau menurut saya sih lebih ke prosesnya untuk menemukan misalnya tesis itu ciri-cirinya apa. Kalau langkah-langkahnya untuk menemukan indikator yang kita inginkan itu maksudnya Pak. Lebih dipertegas lagi misalnya Pak. Misalkan kalau tesis dengan argumentasi bedanya di mana gitu kan. Itu kan siswa kan bingung lah. Kalau kita yang jadi muridnya pasti tahu kan kita bukan siswa. Tapi kalau siswa, nah itu masalahnya kan di situ Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Marhain. Silakan ditanggapi Bu Ridita. Oke, baik, terima kasih Pak Marhain tanggapannya. Ya, di sini memang saya akui kelemahan saya ya. Saya masih kurang memperdalam pembahasan materi, bagian mana misalnya tesis itu di bagian mananya di dalam sebuah teks eksposisi, argumennya di bagian mana, dan rekomendasi memang belum saya paparkan di sini dan akan saya perbaiki ke depannya, Pak. Terima kasih sarannya Pak Marhain. Ya. Lanjut, masukkan dari Ibu Ajijah ya. Nah, Ibu Ajijah ini dari tadi hilang-hilang. Silakan. Jadi pendengar Pak dari tadi. Iya, dari tadi. Belum ada komentar ya ini. Terima kasih Pak. Ya. Menurut saya penampilan Bu Redita sudah bagus dan mungkin sudah diberikan masukan dari teman-teman yang lain. Kurang lebihnya itu Pak. Terima kasih. Ya. Udah ya. Bu Rizka Mayasari, tambahannya? Sudah oke, Pak. Sudah bagus. Sudah. Karena evaluasi juga sudah ada, di aperteksi sudah. Ini Pak aktif juga, cuman memang lebih ke ininya Pak. Evaluasinya sudah terlihat tadi? Sudah ada evaluasinya Pak tadi Pak. Sudah ya? Iya, cuman karena memang lebih kepada teks ya Pak ya. Kalau yang di tempat saya ini pengalaman saya itu kalau anak itu disodorkan dengan teks, bawaannya mengantuk seperti itu sih Pak. Ya, makasih Pak. Ya, makasih. Ya, yang harus juga kita perhatikan nanti ya, kita harus bisa membedakan mana yang tugas dan mana yang evaluasi ya. Kadang-kadang kan ada juga yang menyamakan tugas, nah, dikatakan juga evaluasi. Itu tidak ya, tugas-tugas, evaluasi harus kita pisah ya. Silakan Ibu Tri Marliana masukkan. Silakan. Sudah cukup bagus untuk Ibu Redita. Terus ini yang mau saya tanyakan itu evaluasi dulu apa refleksi dulu ya? Urutannya. Kalau menurut saya, Bu Redita. Ya, oke, terima kasih. Kalau menurut saya kita kan pengerjaan materinya per KD ya. Jadi kita masih di sini membahas KD pengetahuan. Nah, saya memang di sini melakukan refleksi. Kemudian pada pertemuan berikutnya nanti kan saya akan mengajarkan KD keterampilan ya. Nah, setelah melakukan refleksi juga kemudian baru nanti saya akan berikan tugas berupa esai sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi yang telah saya ajarkan. Jadi saya akan memberikan di akhir materi apabila semua materi sudah tuntas. Begitu kira-kira Ibu Tri.
Atau mungkin kalau ada saran dari Pak dosen mungkin ya tahapan dalam pembelajarannya Pak, saya mohon. Evaluasi maksudnya kalau evaluasi pembelajaran kan di akhir. Artinya kan setelah kita menyampaikan seluruh materi, kebetulan yang disampaikan materi oleh Ibu Redita ini kan hanya tentang pengetahuan. Jadi kan evaluasinya hanya sampai pengetahuan saja. Ya. Nah, misalnya kan apa tentu sesuai dengan IPK yang sudah dirumuskan ya, yang berpedoman tadi kepada KD-nya begitu. Nah, itu maksudnya evaluasi pembelajarannya artinya kan di sini evaluasi pembelajaran itu untuk melihat ya penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan guru. Ya, apakah siswa itu sudah mencapai KKM atau belum? Kalau yang sudah mencapai KKM sudah berapa persen misalnya ya? Nah, kalau seandainya banyak yang gagal, berarti kan perlu dilakukan remedial misalnya dan sebagainya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ya sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini adalah mengobati pembelajaran yang sebelumnya itu bermasalah begitu. Ya, maka ditawarkanlah untuk mengatasi pembelajaran yang bermasalah tersebut dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau model pembelajaran berbasis proyek begitu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kan evaluasi yang saya tekankan tadi. Mengapa itu saya tekankan tentang evaluasi itu? Karena salah satu dari rubrik penilaian itu ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi selama proses pembelajaran dan evaluasi ya di akhir pembelajarannya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Itu maksudnya. Lanjut, mungkin dari Ibu Leni Wahyuni sebagai pamong di Ya Pak, terima kasih. Saya ingin menyampaikan sedikit dari penampilan Ibu Radita pada hari ini. Tadi Ibu Radita lebih fokus kepada metode ceramah menjelaskan, namun ini saran aja Bu Radita, mungkin untuk kedepannya, kalau misalkan kita mau masuk pembelajaran ke materi, alangkah baiknya kita mengoper dulu atau melempar dulu ya materi itu ke anak-anak. Kadang kan ada anak-anak yang malam harinya dia sudah membaca materi kita gitu. Jadi membacalah malam ini, besok mana tahu guru nanya tentang ini, saya kan tahu bisa menjawab gitu. Jadi nggak ada salahnya kita lempar dulu ke anak-anak apa pengertian teks ini, tujuannya apa, ciri-ciri ini. Nah, lempar dulu, nanti misalkan ada sebagian anak itu yang menjawab karena dia membaca literasi malamnya untuk persiapan pembelajaran berikutnya. Kalau tadi kan Bu Radita langsung menjelaskan, jadi belum dilemparkan ke anak-anak materi yang akan kita paparkan pada hari ini gitu. Selebihnya bagus penampilan Bu Radita, dari penyampaian bahasanya, pendekatannya juga sama anak murid juga sudah nampak tadi. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih terima Bu kasih. Pamong. Ya, terima kasih Bu Leni. Jadi Bu Redita, ya masukan dari teman-teman tadi tolong diperhatikan, tolong sebagai bahan masukan untuk mempelajari, untuk memperbaiki ke depannya. Jadi yang perlu juga saya sampaikan di sini fokus ya. Artinya di sini pembelajaran Bapak Ibu itu adalah memperbaiki permasalahan yang ada begitu. Maka penawarannya di sini itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, fokuskanlah ke sintaknya itu. Jadi pembelajarannya itu lebih banyak berpusat pada siswa, ya. Jangan lagi banyak berpusat pada guru. Ya, kalau ceramahnya mungkin sekedarnya sebagai pengantar dan sebagainya. Kalau terlalu banyak misalnya ceramahnya, maka yang dominan kan tetap guru itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, tolong diperhatikan, ya. Tolong diperhatikan supaya misi dari PPG tahun ini itu bisa tercapai ya. Kita cukupkan sampai di sini untuk Ibu Redita, kita berikan aplaus ya untuk Bu Redita. Terima kasih Bapak Ibu. Saya stop ini Pak. Ya, silakan di stop. Ya.